Sahabat GKPS TV yang dikasihi Yesus Kristus. Sebentar ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, yang masih setia memberikan kehidupan bagi kami hingga hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, maka ajarilah kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 11 ayat 3, demikianlah bunyinya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, jikalau kita lebih cermat membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua ini, kita akan mendapat kesan bahwa Paulus sedikit berhati-hati dan was-was dalam menuliskan suratnya ini kepada jemaat. Bahkan akan terasa juga adanya semacam gerakan emosional berupa kemarahan atau kekecewaan sang rasul yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu, yakni kelompok-kelompok rasul palsu yang suka membanggakan keunggulan-keunggulan pribadi dan memegahkan atau memuji-muji diri mereka sehingga terkesan sombong atau arogan. Paulus merasa terganggu dengan kehadiran rasul-rasul palsu ini. Karena menurut Paulus, mereka telah memberitakan Kristus yang lain. Kristus yang berbeda dari yang ia beritakan kepada jemaat. Mereka telah mewartakan Injil yang lain, bukan Injil Kristus, sebagaimana yang diberitakan Paulus. Hal kedua yang membuat rasa kecewa dan marah Paulus adalah karena dia mendengar adanya gugatan-gugatan dari para tokoh gereja tentang kerasulannya. Mereka menilai bahwa Paulus bukanlah rasul orisinal karena dia bukan tergolong masuk bilangan murid Yesus yang 12 orang itu. Mereka, para kelompok palsu itu telah menghasut jemaat untuk tidak mempercayai pemberitaan Paulus. Sebab disinyalir Paulus bukanlah utusan Kristus. Namun tidak hanya itu. Mereka juga menuduh Paulus sebagai seorang yang pengecut, yang hanya berani berkata-kata lewat surat, namun tidak berani berdebat dalam tatap muka langsung. Mereka semakin beringas dalam mendiskreditkan Paulus dengan memberikan penilaian bahwa Paulus tidak jago debat dan tidak pandai berkata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus merasa perlu menerangkannya kepada jemaat tentang upaya-upaya arogan dari kelompok palsu yang mencoba menjatuhkan citra dirinya. Mengapa Paulus merasa perlu menjelaskannya? Sebab ia mencintai jemaat Korintus ini. Dengan rasa cintanya, ia tidak ingin jemaat Korintus tersesat dan meninggalkan Kristus yang telah mereka dengar dan imani sebagai buah penginjilan dari Paulus kepada jemaat Korintus ini. Rasul Paulus khawatir dan cemas kalau jemaat Tuhan yang telah diinjilinya akan keluar dari kebenaran Kristus. Itulah sebabnya dalam teks firman Tuhan tadi disebutkan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Frasa aku takut merupakan ungkapan kekhawatiran dan kasih sayang Paulus terhadap jemaat Korintus ini, di mana ia tidak ingin jemaat Tuhan ini menjadi sesat dan meninggalkan Kristus karena godaan-godaan atau pengajaran lain dari rasul-rasul palsu dan pengajar sesat itu. Paulus tidak ingin jemaat pergi meninggalkan Kristus, sang mempelai sejati, dan pergi menjumpai lelaki yang lain menjadi tautan dan tambatan hati dan imannya. Untuk itulah Paulus menyampaikan
kegusarannya kepada jemaat supaya mereka lebih berhati-hati dalam mendengar dan menerima ajaran lain yang menyesatkan dan berlawanan dengan Injil Kristus. Paulus takut kalau jemaat terperdaya oleh godaan maut yang menyesatkan, yakni yang menawarkan pemegahan diri dan aroganisme tentang keunggulan-keunggulan duniawi. Bagi Paulus, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Maka Paulus tidak ingin jemaat itu terperdaya dengan kampanye keunggulan-keunggulan yang disampaikan para rasul palsu tersebut kepada jemaat. Apalagi dengan merendahkan dan mendiskreditkan identitas Paulus sebagai rasul Kristus yang telah dipanggil secara khusus dalam perjalanannya ke Damsyik. Paulus tidak rela jika jemaat Korintus berpaling dari kesetiaannya kepada Kristus yang benar. Ia merasa cemburu jikalau jemaat yang telah dipertemukannya dengan Kristus berpaling kepada pengajaran lain. Bahkan dalam suratnya ini, saudara-saudara, Paulus menyebut sebuah istilah kecemburuannya itu sebagai cemburu ilahi, godly jealousy. Yakni bukan sebuah kecemburuan duniawi karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi kecemburuan Paulus adalah karena Kristus. Dia cemburu kalau jemaat binaannya itu berpaling dari Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa rasa cinta Paulus kepada jemaatnya. Dia memiliki rasa empati yang dalam terhadap jemaat Korintus. Dia tidak ingin jemaat itu tersesat. Paulus memiliki rasa tanggung jawab, sense of responsibility akan pertumbuhan dan kebertahanan iman jemaat. Paulus memiliki rasa cinta, sense of loving yang kuat terhadap jemaat. Dia tidak rela jika warga jemaat meninggalkan Kristus. Dia tidak bisa terima jikalau jemaat melakukan yang tidak benar di hadapan Kristus. Dia gusar kalau jemaat terperdaya oleh kelicikan-kelicikan yang memegahkan diri sendiri. Inilah yang menjadi perenungan buat kita hari ini. Supaya seperti Paulus yang berkata, "Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan." Demikianlah juga kita. Kiranya masih memiliki rasa khawatir, rasa tidak setuju jikalau ada yang melanggar firman Tuhan dan tidak membiarkan kejahatan merajalela di depan mata kita. Mari kita amini juga pengakuan Bapak Gereja Agustinus yang pernah mengatakan, "Aku tidak takut akan hal apapun. Yang kutakuti adalah aku takut berbuat dosa." Terpujilah Allah yang memberikan hati dan komitmen yang demikian kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon, tunjukkanlah kami senantiasa jalan kebenaran-Mu. Berikan kekuatan untuk melawan godaan dan kesesatan, supaya hidup kami tetap berkenan kepadamu, dan kami tetap menjadi pengikut-Mu yang setia sampai di penghujung hidup kami. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. GKPS TV.